Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Hosana Andi Kurniawan dari SMA Regina Pacis Surakarta akan memaparkan argumen saya mengenai mosi kita pada sore hari ini, yakni bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya berbicara selaku pembicara pertama tim kontra. Selaku pembicara tim kontra, saya menyatakan tidak setuju dengan mosi kita pada sore hari ini yang menyatakan bahwa pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya tidak setuju pula dengan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pihak pro. Dasar dari ketidaksetujuan saya terhadap argumen pihak pro maupun mosi kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu aspek penting dalam kebijakan pemerintah adalah diketahui oleh masyarakat. Agar kebijakan dari pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan sukses, setidaknya yang pertama yang harus terjadi adalah pemerintah harus membiarkan masyarakat Indonesia tahu terlebih dahulu mengenai kebijakan yang dibuat. Salah satu cara atau salah satu media yang paling mudah, yang paling efektif untuk menyebarkan atau memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah adalah melalui influencer. Influencer yang ada di Indonesia memiliki pengikut jutaan pengikut, ada yang bahkan sampai puluhan juta. Para influencer ini mereka memiliki akses terhadap massa, mereka memiliki penonton yang banyak sehingga mereka dirasa menjadi media yang pantas dan cukup baik dan efektif untuk mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah. Lalu tadi sempat disinggung oleh pihak pro yang menyatakan bahwa jika disebutkan atau disosialisasikan oleh pihak influencer, ini justru menimbulkan penggiringan opini yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sekali lagi hal yang tidak benar dan kami tidak setuju akan hal tersebut. Justru lebih berbahaya jika pemerintah membuat sebuah kebijakan dan tidak diketahui oleh masyarakat. Setidaknya dengan menggunakan influencer, masyarakat tahu terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut dan masyarakat bisa mencari lebih jauh, mempelajari lebih dalam mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Misal, pemerintah tidak melakukan atau menggunakan jasa influencer ini, masyarakat akan lebih sulit tahu mengenai kebijakan yang digunakan. Atau kebijakan yang ada yang tidak diketahui masyarakat justru jauh lebih berbahaya dari kebijakan yang tadi disangkakan oleh pihak pro dapat menjadi alat untuk menggiring opini. Ketika masyarakat tidak tahu kebijakan, maka bisa saja kebijakan yang berlaku justru merugikan masyarakat dan masyarakat tidak tahu. Itu jauh lebih berbahaya. Alasan kedua yang menjadi dasar ketidaksetujuan saya adalah bahwa pemerintah di sini tadi disebutkan sama saja lepas tanggung jawab. Hanya menggunakan influencer untuk menjelaskan tidak akurat. Ini sama sekali tidak benar. Karena perlu kita ingat, pemerintah tidak bekerja hanya dengan influencer. Pemerintah memiliki banyak sekali aspek atau banyak sekali yang bisa mensosialisasikan kebijakan mereka, mulai dari influencer dan juga para ahli. Influencer di sini tugasnya sebatas pada memberikan pemahaman atau memberitahu masyarakat mengenai kebijakan yang ada. Selain itu, influencer juga bisa bekerja dengan cara mereka memberikan contoh, memberikan teladan mengenai kebijakan yang telah diambil. Misal beberapa bulan yang lalu ketika kebijakan vaksinasi mulai digalakkan, banyak artis yang memang divaksin untuk sebagai teladan bagi para pengikutnya untuk mau divaksin pula. Lalu tadi sempat dikatakan bahwa pemerintah jika menggunakan influencer dapat menimbulkan simplifikasi dan justru berdampak buruk karena dapat menimbulkan multi interpretasi. Ini sekali lagi hal yang tidak benar. Karena pemerintah juga bekerja dengan para ahli. Disinilah tugas ahli-ahli ini dapat bisa menjelaskan, bisa memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lalu, alasan ketiga yang mendasarkan ketidaksetujuan kami mengenai mosi kita pada sore hari ini adalah bahwa
Kalau hanya menggunakan ahli seperti tadi telah disebutkan oleh pihak pro, itu akan justru sulit dipahami oleh masyarakat. Ketika para ahli menjelaskan, misal mengenai vaksinasi, para ahli biologi molekuler menjelaskan cara kerja vaksin, menjelaskan manfaat vaksin dengan bahasa-bahasa mereka di bidang ilmu mereka yang sudah begitu tinggi, ini akan sulit dipahami masyarakat. Dan justru ketika sebuah informasi sulit dipahami oleh masyarakat, ini justru akan rentan terhadap multi-interpretasi ini dan misinformasi yang disebarkan. Selain itu, kita juga perlu mengingat para ahli-ahli ini juga memerlukan panggung untuk menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah. Dan panggung ini disediakan oleh influencer tersebut. Jika hanya menggunakan laman atau media sosial dari pemerintah yang resmi, tentunya ini tidak akan menjangkau secara luas. Kita bisa lihat pengikut-pengikut dari media sosial pemerintah hanya pada kisaran 500.000, 600.000. Berbeda dengan influencer yang hingga jutaan sampai puluhan juta. Itu tadi adalah argumen saya mengenai mosi kita pada sore hari ini. Untuk merangkum argumen saya bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita yang menyatakan bahwa pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa salah satu aspek paling penting dalam kebijakan pemerintah adalah diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, dengan menggunakan influencer, pemerintah bukan berarti lepas tanggung jawab. Pemerintah juga bekerja sama dengan ahli untuk bisa menjelaskan lebih jauh mengenai kebijakan yang diambil. Yang ketiga adalah jikapun kita hanya menggunakan ahli, bahasa yang digunakan para ahli, cara menjelaskan para ahli akan sulit diterima oleh masyarakat dan justru dapat menimbulkan misinformasi. Sekian dari saya, terima kasih.